Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul mursalin wa imamul muttaqin, amma ba'd. Saudaraku para pendengar yang budiman, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Imran ayat 64, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia pada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menurunkan sebuah kitab untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, dan juga agar mereka dikeluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim, sebaik-baik kitab yang diturunkan Allah. Di dalamnya terdapat yaitu kabar berita kaum-kaum sebelum kita, baik yang taat kepada Allah maupun yang kafir kepadanya. Al-Quran juga diturunkan untuk menjadi hakim atas yaitu permusuhan, perselisihan manusia. Maka barang siapa yang meninggalkan dan berhukum selain Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Al-Maidah ayat 45. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan juga barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Barang siapa yang berkata dengan berlandaskan Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan yaitu kebenaran. Orang yang berhukum dengan Al-Quran pastilah dia akan adil. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Dan Allah menjamin untuknya bahwa dia tidak akan sesat dan kehidupan dunia, dan juga tidak akan sengsara kelak hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sungguh dia telah merugi dunia dan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Yang artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, yaitu sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk,
Dariku, kata Allah, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Tuhanku, dia Allah. Allah berfirman langsung menjawab, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu meniadakannya, bahkan melupakannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat Rabb-nya. Sungguh adab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Surat Toha ayat 123 sampai 127. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan juga orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baik umat manusia adalah mereka yang mau mempelajari Al-Qur'an. Tapi tidak cukup mempelajari Al-Qur'an, kita juga dituntut untuk bisa mengamalkannya dari kandungan isi Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masih ada di antara kita yang membaca Al-Qur'an, tetapi masih juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak meninggalkan perintah-perintahnya, sering dan juga tidak menghiraukan larangan-larangannya. Maka mulai saat ini, marilah kita memperbaiki diri masing-masing dan meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita, sehingga kita mendapatkan yaitu kepedulian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dan akan menurunkan derajat suatu kaum yang lain dengan kitab ini. Rawahu Muslim. Sebagaimana yang telah kita saksikan dalam sejarah umat-umat yang terdahulu dan juga umat sekarang ini, Allah menyajikan kepada orang-orang yang mau berpedoman dengan Al-Quran bahwa mereka akan mulia di sisi manusia dan juga akan mulia di sisi Allah. Banyak juga kita melihat bahwa orang-orang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka akan dihormati di kalangan masyarakat sekitarnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menurunkan derajat suatu kaum yang mana mereka tidak mau mempelajari Al-Quran dan juga tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidupnya. Maka Allah akan menjadikan kedudukan mereka di mata manusia menjadi makhluk yang hina, lagi durhaka, dan tempat yang paling pantas bagi mereka adalah neraka. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dimasukkan kepada golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.